Selamat berjumpa kembali. Sekali ini kita akan bahas cara membuat kurikulum vitae. Materi ini sudah diulang sebanyak 3 kali. Karena materi ini termasuk adalah materi yang sangat penting yang harus dikuasai. Ini adalah contoh yang akan kita buat. Ya, seperti ini. Ini adalah perintah yang digunakan. Sebenarnya ini bukan urutan perintah, ini perintah yang digunakan untuk membuat. Bukan urutan ini 1, 2, 3. Ya. Nah, pertama kita buka file baru dulu. File, new. Ini karena Word-nya sudah jalan, membuka file baru itu file new. Ya. Blank dokumen. Ya. Dia mau dokumen 1, dokumen 2, atau dokumen berapa aja, tidak jadi masalah. Ya. Nah, setelah file barunya terbuka, ya, kita akan ubah ukuran kertasnya ke A4. Page layout, size A4. Kemudian berikutnya, kita akan ubah batasnya ke minimal. Minimal itu 0,3 inci. Di page layout, margin, custom margin. Ini defaultnya kebetulan dalam keadaan senti tidak jadi masalah. 0,3 dalam hal ini karena komputer saya di setting gaya Amerika, koma itu berarti titik. 0,3 inci. Inci itu tanda kutip 2. Jadi ini batas yang paling kecil. Kalau lebih kecil dari ini, maka nanti sesuatu yang kita buat itu udah di luar kertas, tidak dapat dicetak. Ya, lalu oke. Dia kasih peringatan bahwa batasnya kecil. Ya, kita minta dia abaikan saja, nggak masalah karena memang kita menginginkan. Ignore. Ya. Kalau tidak keluar pertanyaan seperti itu nggak jadi masalah ya. Kalau dia tanya, pilihlah ignore. Nah, kemudian kalau kita lihat contoh yang akan kita buat, ini terdiri dari dua buah shape bentuk segi 4 dan segi 3 ya. Nanti kita akan buat. Tapi sebelum kita buat, setiap kita enter kita usahakan spasinya 1. Jadi ini dinolkan dulu. Kemudian tekanlah enter sampai halaman 2. Tujuannya supaya kita bisa naik turun dengan mudah menggunakan panah atas dan panah bawah. Kalau kita tidak menekan enter dulu, nanti untuk naik turun menggunakan panah akan sulit. Atau dengan mouse juga sama, akan sulit berada di posisi tertentu. Saya tekan enter sampai halaman 2. Ya, kelebihan juga nggak apa-apa. Nah, ini udah halaman 2. Balik lagi ke halaman 1. Nah, sekarang kita akan buat insert ya. Ini pakai shape ya. Kita lihat contohnya. Tuh, ya. Insert shape. Ya. Nih. Ya. Tuh, seperti itu. Kemudian selanjutnya warnanya ya, di contoh warnanya biru, jadi saya pakai warna biru. Kalau kamu mau warna yang lain silakan. Ya, ini pakai set fillnya dirubah ke biru. Kemudian ini pinggirnya warna hitam nih. Ya, padahal di contoh tidak ada pinggirnya. Ya, jadi pinggirnya kita rubah ke warna yang sama biru atau dihilangkan boleh. Ya. Ya. Caranya kita klik segi 4-nya, ini di format. Tadi kita pakai shape fill, sekarang shape outline. Shape outline-nya biru juga. Atau pakai no outline, sama aja. Tuh. Kemudian membuat segitiga kecil ini. Ya. Insert, shape, nah, ini segitiganya. Klik segitiganya, klik, tarik untuk membuat. Kemudian ini dibalik.
dirotasi. Ya, dirotasi. Dirotasi dulu boleh, dirubah warnanya dulu juga boleh. Vertikal, kemudian horizontal. Bebas ya, mau dirotasi dulu, baru diubah warnanya, atau diubah warnanya dulu baru dirotasi boleh, nggak masalah. Nah, baru ubah warnanya. Warnanya abu-abu. Di shape fill dulu ya. Digeser dengan anak panah biar dia benar rapat. Tuh. Kemudian ini kotak warna abu-abu ini. Ini kotak warna abu-abu ini sebenarnya ada kotak text box karena nanti akan diisi tulisan ya. Insert text box. Kita pilih yang paling kiri. Ya, nih. Setelah kita masukkan text box-nya, ya. Ini ada perintahnya nih. Insert text box, pilih yang paling kiri atas. Lalu, ya ini kita format. Kita format ya. Format. Ini wrap text in front of text. Kemudian ini baru ngubah warnanya. Sebenarnya ubah warnanya dulu juga boleh, atau format dulu juga boleh, dibolak-balik nggak masalah ya. Nah, ini kita format warnanya. Jadi disamain ya antara warna pinggir dengan warna tengahnya, shape fill dengan shape outline-nya, warnanya disamain ya. Ini nggak sama ini. Ya, tuh. Ya, kemudian berikutnya setelah warnanya kita ubah ya. Berikutnya page layout ya, spacing after-nya di nolin. Page layout, ini spacing after-nya di nolin supaya kita kalau tekan enter di dalam text box dia satu spasi. Setelah itu ya dirapatkan dengan kotak warna biru. Ini saya pakai anak panah menggesernya. Supaya bisa menggeser menggunakan anak panah, kamu klik pinggirnya atau klik salah satu dari pinggirnya ini, yang segi 4 atau bulatan yang di pinggir segi 4 ya. Klik, lalu bisa digeser dengan anak panah. Kalau mau digeser dengan mouse juga boleh. Ini dikecilkan. Ya. Seperti itu. Ya, nih. Ini kurang tinggi, kita tinggikan. Ya. Tuh, ya, tulisannya dihapus. Jadi nanti ini tempat foto ini untuk yang pertama ini. Ya, ini bisa diperkecil, perbesar tampilan layarnya. Kemudian untuk yang bawah, yang data pribadi, ini udah gampang. Kita mengcopy yang sudah ada. Ya. Pertama, copy ini atasnya dulu ini. Klik, yang biru itu diklik tidak pakai
tombol CTRL, tidak pakai tombol kontrol. Jadi yang ini klik, tidak pakai tombol kontrol. Yang segitiga ini, tekan dulu tombol kontrol, jangan dilepas, baru klik. Fungsi dari tombol kontrol itu adalah supaya kita bisa memilih lebih dari satu. Kemudian kontrol C, C cantik. Kemudian kontrol V, paste, V, V. Atau bahasa Indonesianya V, kontrol V. Ya. Tuh. Lalu ini dikebawahin. Ya, kontrol V. Ini V, V begini ya. Tuh, ya, kontrol V. Kemudian ini yang abu-abunya. Kita klik pinggirnya ini. Ya. Kontrol C. Ya. Ya, lalu kita mau copy ke sini, klik ke sini, kontrol V. Ini dirapatkan. Kemudian kita lihat ya, nah, ini udah sesuai dengan contoh, cuman ini ketinggian. Ya, kita pindahkan kalau kalau seandainya nggak tepat tempatnya, diklik, lalu tekan CTRL, klik sekali, geser. Klik, ya, klik pinggirnya nih, geser. Nah, udah. Nah, yang berikutnya lagi, ya, ini caranya sama. Klik yang biru, tekan tombol kontrol, klik yang segitiga, ya, kemudian kontrol C juga boleh dari sini, ini copy, ya. Kemudian paste, ini ada paste, atau ditaruh dulu di bawah, baru paste. Nah, ini tinggal digeser, atau dia udah pas letaknya. Kayaknya udah pas tuh, ya. Kemudian untuk abu-abunya, kotak abu-abunya, ya, diklik sekali, Ctrl C atau copy, taruh di bawah, Ctrl V atau paste. Ya, ini geser. Nah, ini kurang geser ke kanan. Ya, baru bisa digeser kalau kita dengan panah, kalau kita klik ini ya, kotak segi 4 yang kecil. Ya, ketinggian, pendekin. Yang kotak segitiga dulu boleh ya, diklik tanpa CTRL, yang berikutnya pakai CTRL. Ctrl C, lalu Ctrl V. Jadi geser. Kemudian ini segi 4-nya, Ctrl C, taruh di bawah, lalu Ctrl V, digeser. Nah, ini ditinggiin.
ya. Kemudian yang sebelah kanan ini, lihat bentuknya dulu boleh. Tuh. Di blok yang birunya klik tanpa CTRL, tanpa tombol kontrol, yang segitiganya klik, tekan tombol kontrol dulu baru klik. Ctrl C, Ctrl V. Ini digeser ke kanan. Nah, ini kita perbesar. Kemudian ini segitiganya digeser, tapi sebelum geser kita balik dulu, format, rotate, ya, flip horizontal, ya, flip horizontal, geser ke kanan. Ya. Tuh. Kemudian ini untuk kotak abu-abunya diklik, ya, segi 4 kecil ini, Ctrl C, taruh di sini, Ctrl V. Ini juga geser. Tarik. Nah, ya seperti itu. Cuma ini kurang tinggi. Kira-kira sampai 11 nih. Ya, udah. Kemudian ini kita lihat ada garis biru memanjang. Insert, save, kotak, ya. Warnanya kita rubah menjadi biru. Shape fill-nya biru, shape outline-nya juga biru. Tapi ini kurang panjang nih. Pakai ini bisa nih, di format ini nih. Ya. Dipakai spinner, kita klik panah yang ke atas. Tuh. Nah, tuh. Udah pas. Ya. Kemudian yang di bawahnya sama kayak tadi, kita copy dari yang udah ada, ya. Ya, kita copy. Untuk menghebat durasinya, proses mengkopinya sengaja Bapak percepat saja. Ya, ini udah jadi. Kurang tinggi nih, tinggikan sedikit. Udah ya, ini udah jadi. Sekarang kita mulai memasukkan foto. Insert, picture, cari foto tersebut di mana, misalnya di drive C atau di drive D, tergantung letak foto kamu, C. Kemudian ini fotonya ada di folder foto, jadi Bapak double klik folder foto. Nah, ini fotonya Bapak klik, lalu insert. Ya. Dia kelihatannya membuat data ini berantakan, biarin aja, ya. Setelah kita insert itu ada perintah selanjutnya. Ini kan di sini ada ini. Ini memasukkan foto. Insert picture, cari foto, klik foto, insert. Kemudian langsung lakukan perintah ini. Ya, format wrap text in front of text. Dalam keadaan begini ya, dalam keadaan terpilih. Format wrap text in front of text. Nah, kemudian fotonya digeser. Digeser, diperbesar. Memperbesar foto disarankan tarik pojoknya. Ya, tarik pojoknya. Jangan tarik pinggirnya. Nanti fotonya jadi lucu tuh, ya. Atau pinggir bawah juga jangan ya, di pojoknya aja. Tuh. Sehingga dia proporsional. Nah,
Itu ya. Nah, kemudian untuk memasukkan tulisan ke dalam text box. Ini kebetulan begitu Bapak klik text box-nya dia langsung aktif. Jadi Bapak bisa langsung nulis, ya. Tapi kadang-kadang sering terjadi ketika kita klik dia nggak aktif, nggak bisa untuk nulis. Jadi untuk itu kalau diklik nggak aktif ya kamu klik kanan, ya klik kanan, lalu pilih edit text. Ini karena langsung aktif dia nggak ini ya, nggak ada perintah edit text-nya. Ya, jadi kalau seandainya dia nggak mau aktif, kamu klik kanan edit text, ya. Nah kemudian kalau seandainya posisi pengetikannya dia bukan di atas, tapi di tengah, ya untuk ngerubahnya, ya kita bisa manfaatkan perintah format. Ini ada align text, nih, ya pilihnya top. Tuh, kalau di tengah dia tengah, ya. Kita pilihnya top. Ya, kemudian baru kita ketik datanya. Nih. Ya, ini titik duanya, lihat ini titik duanya rata. Titiknya duanya rata dan ini Tangerang dan seterusnya juga rata. Ini terjadi karena Bapak memasang 2 buah tabulator sebelum mengetik. Nih, lihat. Ya, di 2,5 dengan 3. Ya, 2,5 dengan 3. Mudah-mudahan masih ingat ya cara memasang tabulator ya. Tuh. Kemudian tinggal ketik. Tempat lahir. Tempat lahir. Tekan tombol tab. Titik 2, tekan tab. Ya. Nah, lahirnya di Tangerang. Kemudian enter. Tanggal lahir. Tekan tab. Titik 2, tab lagi. Ya, tulis tanggalnya. Ya, lihat, dia rata. Kalau nggak pakai tab, biasanya dia nggak rata. Ya, untuk pengetikannya sengaja nggak Bapak videoin, karena nanti akan menyebabkan videonya jadi panjang. Tinggal kamu teruskan aja. Ya, Bapak untuk mengisinya nanti ini Bapak pakai copy. Sekarang tulisan di sini nih, ya, tulisan di sini nih, nama orangnya, yang judulnya. Ini pakai perintah insert word art. Kita pakai perintah yang ini, yang pojok, ya, pilihan yang pojok. Ya, kemudian nama orangnya Misno Putra. Ini kita blok. Warnanya dirubah menjadi warna putih. Ya, warna putih. Pindahin ke atas, ya klik aja nih segi 4 ya, 1, lalu pindahkan 1 kali ya, lalu pindahkan ke atas. Ya, nah kemudian ini tinggal kita perkecil ya. Kalau kamu perkecil kotaknya, tuh dia hilang. Jadi memperkecilnya bukan memperkecil kotaknya, tapi di blok. Ya, setelah di blok, cara memperkecilnya ya di papan ketik itu. Nih, di papan ketik itu di atas enter ini ada segi 4, ada kurung ya, ada kurung yang bentuknya segi 4, bukan bulat yang segi 4. Jadi ini kita bisa manfaatkan nih. Ini diblok dulu ya. Tekan tombol CTRL jangan dilepas. Lalu kurung yang ini untuk memperbesar, kalau ini untuk memperkecil. Nah, ini kita perkecil. Kemudian ini digeser, diklik dulu segi 4-nya, lalu panah ke bawah. Kayaknya masih kegedean. Nah, udah sedang. Ya, ini digeser. Tuh. Kotaknya dipasin.
Yang di sini data pribadi. Oh, ini huruf besar nih ya, diubah aja jadi huruf besar. Ya, untuk yang berikutnya, ya, tulisan di sini kita pakai copy. Ya, nih. Kita klik tulisan ini, biar dia muncul kotaknya dengan segi 4 kecil di sampingnya. Klik salah satu segi 4-nya. Tekan Ctrl C atau copy. Ya. Klik di sini nih, karena mau taruh di sini. Lalu klik paste atau Ctrl V. Nah, ini geser. Ini tulisannya ganti. Data pribadi. Ya. Kemudian yang berikutnya kontak. Caranya sama. Klik tulisannya, klik segi 4-nya sekali, Ctrl C atau copy, ya, Ctrl C. Barusan Bapak tekan Ctrl C, klik di sini, lalu Ctrl V atau paste. Nah, ini geser lagi. Nah, ini diganti dengan kontak. Ya, ya kalau ini rata kiri, rata kanan pakai ini aja. Tuh, ya. Kalau kurang geser ya digeser. Ya. Ini juga kalau mau rata kiri diubah aja. Kemudian digeser pakai spasi nih. Ya. Nah. Ini ya untuk judul-judulnya, yang lain sama. Nah, kemudian berikutnya mengenai nih kemampuan, ya. Ini bikin ininya pakai apa nih, ya? Bapak langsung to the point membahas ini ya, jadi Bapak nggak menulis keterampilannya lagi. Yang pertama yang jelas, ini kita perlu memasang tabulator nih, lihat nih tabulatornya ini, ada 2 nih, ya, di setengah sama di 4. Atau langsung dipasang juga boleh nih, di setengah, kemudian di 4. Tekan tab, strip. Ya, kalau dia letaknya jauh, Ctrl Z, Z sekali. Ya, undo, Ctrl Z. Ya, undo ini, Ctrl Z ya. Kalau letaknya jauh. Microsoft Word, lalu tab sekali. Kemudian kita munculkan simbolnya nih. Insert, simbol, more symbol, more symbols. Ya, kemudian ini fontnya dirubah ke Webding. Webding mah di bawah nih. Ya. Nah, kemudian kita pilih ya, mau bulat boleh, segi 4 boleh, atau yang mana aja boleh. Ini juga boleh ya. Bapak sesuai contoh aja, berarti Bapak pilih bulat. Bulatannya tadi ada 5, berarti insertnya 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kemudian close. Sudah itu, ini tinggal main warna aja ya. Ya, ini warna hitam gelap, ini abu-abu. Ya, berarti yang ini kita ubah jadi abu-abu. Ya, ini di home, ini warna huruf. Ya. Yang berikutnya copy aja. Berikutnya apa ini? Microsoft Excel.
Ini nggak usah milih lagi ke sini. Ini aja langsung aja klik di sini. Tuh. Ya, dan seterusnya. Ya, kalau tebel ya hanya tinggal cetak tebel aja. Jadi tinggal klik aja ini. Atau CTRL-B. Ya, nanti dilanjutkan ngisinya itu, cara ngisinya seperti itu. Kemudian kalau untuk di sini, judul kurikulum vitae-nya pakai insert, word art, ya, klik ini, tulis kurikulum vitae, ya. Nih. Kemudian digeser. Ya. Kalau ukuran hurufnya sama kayak tadi, bisa diblok, ya, lalu diperbesar, diperkecil. Ya, nah, dan seterusnya ya, dan seterusnya, sehingga nanti akan jadi seperti ini. Ya. Kamu latihan karena sekarang masih kelas 10 atau belum lulus ya. Ini datanya direkayasa aja nggak apa-apa. Yang penting kamu tahu cara membuatnya. Tapi nanti kalau udah lulus sekolah atau lulus kuliah, kalau kamu mau melamar kerja, nah, bisa dimasukkan data yang sebenarnya ya. Ini ya, sehingga jadi seperti ini. Nah, kemudian kalau sudah jadi, ya, kalau sudah jadi, selanjutnya adalah proses penyimpanan. Nah, kalau misalnya kamu diminta untuk mengirimkan kurikulum vitae kamu secara online, tentunya kamu berharap apa yang kamu buat ini harus disimpan sebagai file, bukan dicetak, ya. Nah, biasanya yang dipakai itu adalah file PDF, ya, disimpan sebagai file PDF. Tapi sebelum disimpan, tentunya dirapikan dulu, ya, digeser-geser, ya, kayak tadi yang kamu lihat Bapak lakukan, ya, kalau kurang ke atas, kurang ke bawah, digeser. Ya, jadi dirapikan dulu. Atau bisa saja data kamu nggak banyak. Kalau data kamu nggak banyak, diakalin. Ini jangan dirapatin nih, ya. Ini data pribadi, birunya yang dirapatin ke atas, tapi dikasih apa? Direnggangin, dikasih jarak gitu, ya. Direnggangin, dikasih jarak sehingga kelihatan penuh di kertasnya ya, jadi nggak kelihatan kosong di bawahnya, seperti itu direnggangin ya. Oke ya, nah cara menyimpannya, kita nyimpannya 2 kali, satu sebagai file Word, ya tujuannya adalah supaya nanti kalau mau diedit dan seterusnya file Word-nya masih ada. Yang kedua adalah sebagai file PDF, tujuannya kalau kita mau email bisa ya. Bahkan kalau mencetak ya, kelemahan dari Microsoft Word itu adalah kalau mencetak sesuatu nggak bisa sampai pinggir banget. Jadi kalau kamu merancang sesuatu yang sangat mepet dengan pinggirnya, kalau dicetak langsung dengan Word, sering terjadi dia kosong di sebelah bawahnya. Simpan sebagai file PDF, baru cetak file PDF-nya. Ya. Itu fungsinya di situ, untuk penyimpanan sebagai file PDF. Ya, cara menyimpannya ya. Ini tadi yang bekas Bapak nerangin sih nggak jadi, ya belum sempurna. Jadi Bapak simpan yang ini aja dah, anggap aja ini buat apa sudah selesai ya, seperti ini bentuknya. Cara nyimpannya ya. Tekan tombol fungsi F12. Kemudian kita simpan ke dokumen, ke folder dokumen. Ya, namanya kasih nama kurikulum vitae. Lalu ini Word dokumen, disimpan sebagai file Word, lalu save. Kemudian simpan sekali lagi sebagai file PDF. F12 lagi. Ya, tempat menyimpannya nggak diganti, nama file yang nggak diganti, save type-nya yang kita ubah menjadi PDF. Save type PDF itu hanya ada mulai dari Office 2010 ke atas. Office 2007 tidak ada. Office 2007 supaya ada harus diinstalkan Office 2007 SP3. Jadi install dulu Office 2007-nya. Setelah selesai, baru download SP3-nya. SP3-nya diinstal sehingga menambah Office 2007 yang ada.
sehingga ada file PDF-nya. Lalu kita klik save. Tuh, ini langsung udah jadi file PDF-nya. Ya, nah, ini bisa di email atau bisa dicetak ya. Sampai kalau dia mau dibuat pinggir banget ya, bisa ya. Dia kan ada printer print, ya, sehingga bisa pinggir banget. Ini saya nggak cetak, ya hanya ngasih tahu caranya aja. Oke, demikian tadi cara membuat kurikulum vitae.